berapa modalnya gitu kan. Kalau modal itu bisa berapa aja. Nah nanti terus dialokasikan tuh kemana aja. Ada 5 gitu kan. Kalau saya tuh biasanya ada 5. Pertama itu adalah tempat, khususnya lokasi apotek ya. Itu kan ada 2 kategori. Pertama teman-teman bisa beli, ya kan? Kalau punya uang banyak bisa beli ya teman-teman ya. Tapi kalau mau minim itu bisa sewa. Nah sewa ini teman-teman, ini harus tepat itu kan. Naruh titiknya itu ada di mana. Nah kalau bisa itu kan nyari yang murah gitu kan. Kemudian lokasinya juga strategis gitu kan. Dekat pasar, dekat Indomaret atau dekat mana itu kan. Tapi yang paling utama adalah ada 2. Pertama itu adalah lokasi yang dekat dengan keramaian. Yang kedua itu adalah lokasi yang dekat dengan warga. Nah di area situ itu ada berapa puluh ribu warga di situ. Nah itu harus banyak. Harusnya teman-teman paling tidak itu minimal ya 10.000 itu udah oke lah. Nah kalau sudah teman-teman itu teman-teman bisa ngecek harga pasaran ruko. Harga pasaran ruko itu di area situ berapa. Kalau ada tulisannya disewakan itu di foto itu, di foto nanti di calling atau di WA ya, itu pasarannya berapa. Kalau teman-teman mau buka di area situ itu berarti harga pasar itu. Nah, bisa dikatakan murah jika harganya itu di bawah harga pasar. Misalkan harga pasar nih seandainya 30 juta per tahun gitu kan. Jadi ketika teman-teman nemu harga 20 juta per tahun, wah itu berarti murah. Nah kalau kurang murah pindah, berarti silahkan pindah cari lokasi yang baru. Nah soal lokasi teman-teman ini nggak bisa dinego gitu kan, dan nggak bisa ditawar. Ini sangat menentukan nanti masa depan outlet teman-teman gitu kan. Jangan sampai salah dalam menaruh lokasi apotek. Yang kedua itu adalah furniture gitu kan. Itu apa? Keindahan di outlet gitu kan. Nah kalau teman-teman ada di perdesaan, lokasinya ada di perdesaan, jangan membuat apotek yang megah gitu kan. Yang megah itu jangan. Contoh, oh warnanya itu gold atau warna-warna yang kemewahan gitu. Jangan sampai teman-teman hanya karena warna itu bisa mengacaukan market teman-teman. Nah inilah kita berbicara soal ini nantilah, ada panjang ini teman-teman ceritanya. Tapi yang jelas jangan menaruh kemewahan. Di pelosok desa itu buka apotek mewah pakai AC ya, yang masuk itu sendalnya di luar teman-teman. Jangan masuk, ada sandal-sandal jangan masuk, itu jangan sampai. Nah yang paling penting teman-teman, jangan naruh modal besar untuk furniture atau keindahan di outlet. Karena kalau kita naruh besar di situ nanti modal kita akan kegerus di sana ya. Beda lagi ya kalau teman-teman modalnya itu miliaran rupiah, itu beda lagi. Nah yang ketiga itu adalah peralatan. Nah teman-teman jangan sampai membeli peralatan-peralatan yang mahal ya. Contoh misalkan beli komputer tapi speknya gaming ya, itu jangan. Masa komputer kasir speknya gaming ya, itu jangan teman-teman. Nah jadi beli aja yang bekas-bekas yang murah-murah lah itu, yang murah-murah ya kan, 2 jutaan atau mungkin 1 jutaan itu kan banyak di Shopee atau di mana kan banyak teman-teman. Nah, itu cari spek yang rendah yang bisa kita pakai untuk sehari-hari. Itu kalau modalnya minim ya teman-teman. Nah, itu paling kan 1 jutaan atau 2 juta itu udah bisa untuk komputer kasir gitu kan. Nah yang keempat teman-teman ini yang paling penting itu adalah obat gitu kan. Berapa jumlah obat teman-teman gitu kan. Jangan sampai teman-teman salah dalam menaruh modal, menaruh di persediaan gitu kan. Harus tepat gitu kan. Belanja persediaan harus tepat. Harus obat yang laris-laris itu yang diorder gitu kan. Yang top brand, kemudian nanti obat-obat yang laku di pasaran gitu kan. Nah, itu kalau bahas ini panjang teman-teman. Nanti kita bahas untuk konten selanjutnya. Tapi yang penting teman-teman itu adalah persediaan itu harus full power gitu kan. Nah, kalau bahasanya itu adalah full power. Jadi dengan persediaan yang ada itu siap untuk menerjang market kita. Itu siap untuk diterima oleh pelanggan-pelanggan kita gitu kan. Kalau misalkan budget minim itu kan bukannya di desa gitu kan. Ya janganlah kita order barang-barang yang mahal-mahal. Misalkan Blackmores atau mungkin ya pokoknya jangan sampai yang mahal-mahal. Yang murah-murah dulu aja. Ya. Generik penuhi dulu semuanya. Kemudian obat-obat wajib apotek penuhi semuanya. OTC penuhi semuanya. Kalau nggak bisa menuhi semuanya, ordernya 1 strip atau 2 strip dulu. Nempel di temannya atau di relasi teman-teman gitu kan. Kalau teman-teman deket tempat saya bisa tuh calling saya. Yang terakhir ini yang utama. Apa itu? Uang. Nah, ketika teman-teman mengalokasikan modal gitu kan ke furniture, peralatan, persediaan, jangan sampai yang terakhir ini lupa uang cash.
Nah, kenapa uang cash? Kita teman-teman perlu bakar uang untuk apa? Marketing, mengenalkan itu kan, mengenalkan ke masyarakat. Bisa nanti membuat opening gitu kan, opening untuk apotek gitu kan, bagi-bagi vitamin gratis gitu kan, bagi-bagi susu gratis, tensi gratis, senam gitu kan, terus apalah pokoknya bebas gitu kan, dibuat yang meriah gitu kan, untuk mengenalkan. Selain grand opening gitu kan, kita juga pakai soft marketing gitu kan, kasih hadiah gitu kan ke pelanggan-pelanggan kita, kasih gimmick ke pelanggan-pelanggan kita gitu kan. Nah ini kalau kita menentukan ini ada strateginya teman-teman. Nah maka kita harus tepat nembak marketingnya itu di mana. Jadi uang cash itu untuk persediaan uang kita gitu kan, untuk membayari operasional, ada listrik gitu kan, ada wifi, ada biaya gaji karyawan gitu kan. Karena nggak mungkin gitu kan, kalau bulan-bulan awal itu bisa untung tuh ya jarang lah. Kita persiapkan itu kan uang cash ini itu untuk keperluan itu gitu kan. Jangan sampai nanti bulan pertama atau bulan kedua itu kita udah kehabisan cash gitu kan. Gak bisa bayar gaji, gak bisa bayar listrik. Nah ini modal awal untuk bisnis apotek teman-teman. Nah teman-teman bisa drop di kolom komentar jika ada yang mau di-sharingkan. Terima kasih.